Trump membongkar kebohongan kesepakatan itu dengan memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk menangkap kapal tanker minyak Iran Skywave di Samudra Hindia. Tepat ketika Teheran berusaha mengulur waktu di meja perundingan dan menjaga agar uang dari minyak tetap beredar di luar sanksi. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, penyitaan kapal tersebut menunjukkan bahwa Trump tidak menerima omong kosong belaka. Sementara rezim Iran menggunakan kapal-kapal yang dikenai sanksi, rute tersembunyi, dan perdagangan gelap untuk menopang garda revolusi. Kapal yang terkait dengan Iran itu dikabarkan telah melewati Selat Malaka dan berlayar di sebelah barat Malaysia dengan membawa lebih dari 1 juta barel minyak mentah, muatan yang cukup untuk mendukung mesin keuangan Teheran di tengah ketegangan dengan Washington. Trump sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia hanya tinggal 1 jam lagi sebelum mengizinkan serangan baru terhadap Iran. Tetapi penangkapan kapal tanker minyak ini menunjukkan langkah yang lebih keras lagi. Sebelum melakukan pengeboman lagi, dia mulai mengambil dari rezim itu apa yang menjadi sumber kekuatannya. Setiap kapal Iran menjadi risiko, setiap barel bisa dilacak, dan setiap janji kesepakatan kehilangan nilainya jika Teheran terus mencoba mendanai struktur militernya secara sembunyi-sembunyi. Apalagi yang masih bisa Teheran berikan untuk menghindari kekalahan yang lebih besar. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dengan standar kredibilitas dari Milson Alves. Kapal tanker Skywave disegat di Samudra Hindia setelah melewati Selat Malaka dan berlayar di sebelah barat Malaysia. Menurut laporan Wall Street Journal yang dikutip oleh media internasional, kapal tersebut kemungkinan membawa lebih dari 1 juta barel minyak mentah yang dimuat di Pulau Kark, Iran pada bulan Februari. Penangkapan ini dianggap sebagai setidaknya aksi ketiga Amerika terhadap kapal-kapal yang terkait dengan apa yang disebut armada bayangan Iran. Armada ini digunakan untuk menghindari sanksi, menyembunyikan rute, menukar muatan di laut, dan menjaga uang tetap masuk, bahkan ketika ada pemblokiran dan pembatasan. Inilah bagian yang memberatkan Iran. Rezim tersebut tidak hanya mengoperasikan kapal biasa. Mereka berusaha menjaga agar jaringan ekspor tetap hidup yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dengan kapal-kapal yang terkait dengan minyak yang terkena sanksi dan rute-rute yang membingungkan untuk mempersulit pelacakan. Ketika Trump memerintahkan penyitaan kapal semacam ini, dia tidak sedang melakukan tindakan simbolis. Dia sedang menyerang logistik, keuntungan, para perantara, dan kepercayaan orang-orang yang masih mau berbisnis dengan Teheran. Siapa yang hanya melihat kata kesepakatan saja, tidak melihat hal yang utama. Trump sedang mengatakan bahwa tidak ada dokumen yang ditandatangani akan bernilai jika Iran terus menggunakan laut untuk tetap bertahan secara finansial. Operasi itu juga datang pada saat yang paling sensitif dari krisis ini. Trump mengatakan di Gedung Putih bahwa dia pernah hanya berjarak 1 jam dari melancarkan aksi militer baru terhadap Iran, tetapi menunda keputusannya. Dia menyatakan bahwa serangan baru bisa terjadi dalam beberapa hari jika tidak ada kesepahaman nyata, karena menurutnya, Amerika Serikat tidak bisa membiarkan rezim Iran maju menuju senjata nuklir. Reuters mencatat bahwa Trump berbicara tentang jangka waktu yang singkat dengan menyebut Jumat, Sabtu, Minggu, atau awal minggu depan sebagai kemungkinan waktu untuk eskalasi baru. Penangkapan Skywave mengubah bobot negosiasi. Sebelumnya, Teheran berusaha tampil sebagai pihak yang berkepentingan dalam kesepakatan, seolah-olah berada dalam posisi tawar-menawar yang setara. Setelah penangkapan itu, citranya berubah. Rezim Iran datang ke meja perundingan dengan mengetahui bahwa armadanya sedang diburu, bahwa kapal-kapal mereka bisa dialihkan, bahwa pendapatan mereka bisa diambil, dan para pembelinya kini menghadapi risiko nyata. Trump tidak hanya mengancam lewat mikrofon saja. Dia menambah biaya di laut dalam perdagangan dan menguras kantong siapapun yang membantu Iran lolos dari sanksi. Wakil Presiden J.D. Vance menegaskan kembali bahwa negosiasi masih berlangsung, tetapi dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di pemerintahan Amerika yang merayakan kesepakatan sebelum waktunya. Dia menyatakan bahwa kepastian hanya akan ada ketika sudah ada penandatanganan dan ketika tujuan keamanan Amerika Serikat telah terpenuhi. Pernyataan ini penting karena mematahkan narasi kemenangan diplomatik dari pihak Iran. Gedung Putih tetap membuka pembicaraan, tetapi tidak memberikan hadiah sebelum ada penyerahan diri. Rezim tersebut menginginkan keringanan, ruang gerak, dan waktu. Trump menginginkan hasil yang dapat diverifikasi, tekanan maksimum, dan pemblokiran jalur keuangan yang memasok Teheran.
Komando Pusat Amerika Serikat juga muncul dalam skenario ini sebagai ujung tombak operasional dari tekanan tersebut. Berita yang terkait dengan kasus ini menyatakan bahwa pasukan Amerika terus menerapkan blokade terhadap arus perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dengan 89 kapal dagang dialihkan. Situs resmi Komando Pusat sendiri menampilkan rangkaian aksi Angkatan Laut terbaru di Teluk Oman, Laut Arab, dan wilayah tanggung jawab Amerika, termasuk pemeriksaan, pemblokiran kapal, serta operasi penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang dicurigai melanggar pembatasan yang diberlakukan terhadap Iran. Apa yang mereka lakukan itu sederhana namun serius, memindahkan minyak yang terkait dengan Iran pada saat Washington berusaha memutus kemampuan rezim tersebut untuk mendanai operasinya. Alasan tindakan Amerika adalah untuk mencegah muatan tersebut terus beredar, seolah-olah sanksi itu sekedar pajangan. Lokasi penyitaan juga penting. Itu tidak terjadi di dalam pelabuhan Iran. Itu terjadi di Samudra Hindia, di jalur yang digunakan oleh kapal-kapal yang mencoba menjauh dari pusat perhatian Teluk dan beroperasi di area dengan pemindahan muatan dan dokumentasi yang lebih samar. Ini menunjukkan bahwa tekanan dari Trump tidak lagi sekedar retorika, tetapi sudah masuk ke jalur global armada Iran. Konsekuensi langsungnya adalah perjanjian tersebut menjadi lebih berat bagi Teheran. Iran sekarang harus memutuskan apakah akan menerima negosiasi di bawah tekanan atau menantang Gedung Putih yang sudah menunjukkan kesiapan untuk menyerang dari dua sisi, militer dan ekonomi. Sisi militer terlihat dalam pernyataan Trump tentang serangan baru. Sisi ekonomi terlihat dalam penyitaan kapal dan blokade laut. Kombinasi inilah yang menghancurkan ilusi Iran untuk bernegosiasi sambil tetap meraup untung diam-diam. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah memperkuat serangan terhadap jaringan yang terkait dengan minyak Iran dalam beberapa minggu terakhir. Pada bulan April, Kantor Pengawasan Aset Asing memperbarui daftar sanksi dan mengaitkan langkah-langkah baru dengan jaringan global yang mendukung perdagangan minyak Iran dan armada bayangannya. Detail ini membantu memahami mengapa Skywave menjadi target. Penangkapan ini tidak terjadi secara terpisah. Ini adalah bagian dari kebijakan pencekikan finansial yang berusaha memutus perusahaan, kapal, operator, dan rute yang digunakan untuk menjaga rezim tetap berjalan, bahkan di bawah tekanan. Iran merasakan dampaknya karena bergantung pada celah seperti ini untuk terus menjual minyak tanpa sepenuhnya tunduk pada tuntutan Amerika. Armada bayangan adalah upaya untuk menjaga aliran uang masuk, sementara rezim berbicara tentang kedaulatan, perlawanan, dan negosiasi. Setiap kapal yang terkait dengan minyak Iran bisa berarti lebih banyak uang untuk rudal, drone, kelompok sekutu, dan struktur garda revolusi. Berita yang beredar menunjukkan bahwa pejabat Israel dan Amerika Serikat tetap berkoordinasi menghadapi kemungkinan dimulainya kembali pertempuran. Penangkapan kapal Iran tidak mengakhiri krisis, tetapi menghancurkan ilusi bahwa Teheran bisa bernegosiasi di satu sisi dan diam-diam mendapatkan keuntungan di sisi lain. Sekarang rezim tersebut memandang ke laut dengan menyadari bahwa setiap barel bisa menjadi target, setiap rute bisa dilacak, dan setiap keterlambatan di meja perundingan bisa berakibat lebih mahal. Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe to channel, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.